Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih halaman 1 baris 8. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi ilaina mu'allima wa rasula wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum kal anjumi fis samawatil ula. Adapun salawat dan salam, semoga keduanya tercurah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi, yang diutus ilaina kepada kita mualliman sebagai muallim, guru, wa rasulan dan sebagai rasul, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi wa ashabihi dan sahabatnya Nabi Muhammad, alladzina hum yang mana mereka sahabat kal anjumi, yaitu seperti bintang, fis samawatil ula, di langit yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengkaji tentang bismillah, alhamdulillah, kemudian mengkaji tentang syahadat, ketika kita telah memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghubung antara kita dan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang menyampaikan kita kepada Allah. Nikmat-nikmat yang Rasul telah sampaikan kepada kita: tauhid, kita menjadi muslim, mengesahkan Allah, kita mengakui dengan ketuhanan Allah, kita percaya dengan hari kemudian, kita percaya dengan adanya takdir, qada dan qadar, kita percaya dengan adanya Rasul, kita percaya dengan adanya kitab, kita percaya dengan adanya malaikat-malaikat. Oleh karena semua nikmat yang sampai ama kita ini melalui Nabi Muhammad, maka sesudah syahadat pentinglah kita membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini ada salawat salam? Satu di antaranya mematuhi perintah Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 46, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsatnya Imam At-Tabarani dari sahabat
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Kata Nabi, siapa orang yang bersolawat kepadaku, nulis solawat dalam buku yang dia punya, ditulisin solawat sama kita, maka kemudian kata Nabi, manfaatnya setiap buku yang ada solawatnya, malaikat Allah tidak berhenti-henti, terus aja memohonkan ampun dosa-dosa orang itu selama namaku, solawat itu masih tertera di dalam kitab atau buku itu. Beruntung orang yang punya buku atau punya kitab, lalu selalu ditulisin di covernya sama dia solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana keberuntungannya? Dianya tidur, dianya kerja, dianya olahraga, malaikat tidak berhenti-henti memohonkan ampun dosa dan kesalahannya selama buku itu enggak kebakar, masih ada solawat itu dalam buku itu. Saudara, solawat itu apa? Solawat itu adalah ar-rahmatul muqtaranatu bit-ta'zim. Solawat itu adalah tajallinya Allah dengan rahmat yang disertai penghormatan. Jadi bersolawatnya Allah itu kepada Nabi bukan karena iba dan kasihan, tapi karena mengagungkan ini hamba. Sebab ini hamba luar biasa, makanya tempat dipandang oleh Allah itulah Nabi Muhammad. Jadi yang dipandang sejagat raya hanya Nabi Muhammad. Siapa orang yang pengen dipandang oleh Allah, deketi Nabi Muhammad. Dia pintu satu-satunya. Bila Nabi Adam alaihi salam disujudi oleh para malaikat, itu sujudul imtihan, itu sujud ujian, mana yang patuh, mana yang tidak patuh. Tapi Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat bukan karena iba dan bukan karena ujian, tapi memang karena ini hamba luar biasa di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dekat dia dapat, siapa dekat dia dapat. Siapa yang mendekat sama Nabi, maka dia mendapat segalanya dari Allah. Ini solawat. Saudara, ada orang kaya raya di Simpruk, kaya, duitnya banyak banget, enggak berseri. Ini orang bilang begini, siapa yang datang ke rumah saya bawa beras seliter, saya kasih dia 10 liter. Orang kaya. Kalau ngasih sama dia si kaya nih seliter,
maka si kaya bakal bagi lagi 10 liter. Maka kemudian orang-orang pada berbondong-bondong datang, bawa 1 kasih 10, bawa lagi 1 kasih 10. Banyak orang yang berbondong-bondong. Dia bawa 20, kasih dia 200. Selalu begitu wataknya ini orang kaya. Cuman ada orang, dia nongkrong aja di pos ronda, enggak tertarik tuh. Teman-temannya ngasih beras 1 dapat 10, ngasih 2 dapat 20, ngasih 5 dapat 50 kantong. Bener ya? Enggak bohong. Tapi ini orang duduk aja, enggak tertarik dengan beras itu. Kalau adalah orangnya itu teman kita, kita kata orang apa itu? Hah? Kita kata orang apa yang kayak begitu? Hah? Orang apa? Kurang. Kenapa kurang, Pak? Hah? Ini ada orang kaya di Simpruk. Kalau dia datang ke rumahnya bawa beras 1 liter, dikasih beras bagus. Padahal yang kita kasih itu beras busuk, bansos. Ini mah berasnya beras busuk, dikasih beras bagus, pandan wangi. 1 liter kasih 10. Datang bawa 5, kasih 50 sama dia. Cuman ada teman kita itu nggak tertarik. Orang banyak berbondong-bondong itu. Menurut kita teman kita yang model begitu tuh orang apa kira-kira? Orang kurang ingatan. Kenapa kurang ingatan, Mbak? Iya, kenapa gila gitu? Kenapa tuh? Kenapa dia gila? Iya, kenapa dia kita kata gila? Kenapa? Ada orang nih pada berbondong-bondong, berduyun-duyun, dia kagak. Temennya nenteng sampai 50, dia nenteng ada yang 100, bawa pakai gerobak, luar biasa. Tapi ini orang gak tertarik dudukannya di gardu. Ini orang apa namanya nih, kata-kata orang al-ma'ruf dah. Orang apa namanya? Halo, orang ini Simpruk nih kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Saya bingung juga ini. Ngaji nih. Agak majuan sedikit biar ada denger. Nah, majuan dikit terus, majuan. Biar saya dengar ngomongnya. Ayo dong majuan. Ini namanya orang apa ini? Orang apa namanya? Halo, orang apa? Kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Kenapa? Enggak ikut berbondong-bondong. Kalau orangnya bukan teman kita, adalah kita, maka kita orang apa namanya? Orang kagak waras. Siapa yang kagak waras? Kita. Siapa yang baca sholawat sekali sama Nabi, kasih 10 sama Allah. Sholawat kita kayak bansos, udah kutuan berasnya. Sholawatnya Allah, Allah tahu tentang kebutuhan kita, kasih 10. Kalau sholawatnya 10, kasih 100. Kalau 100, kasih 1000. Kalau orang kagak tertarik, doain diri sendiri.
Yang untung diri sendiri, kagak tertarik. Orang apa namanya? Orang yang kagak mau doain diri sendiri, orang apa? Halo, orang apa? Hah? Wah, saya mau tutup ini ngaji. Saya nggak bisa kalau ngaji nggak paham, saya bingung. Nanti nggak terus-terus ini saya ngajar. Saya harus mengukur tingkat pemahaman. Ini penting buat kami supaya tidak sia-sia jalan lari-lari dari Bintaro kemari begitu. Jadi ada orang nggak mau doain diri sendiri, nguntungin diri sendiri. Orang apa namanya? Orang gila. Orang baca salawat sama Nabi itu doain diri sendiri. Makanya Nabi bilang al-bakhilu kullal bakhil. Orang yang paling pelit rajanya pelit. Orang yang kagak mau baca sholawat sama Nabi ketika Nabi disebut. Kenapa? Karena dia orang yang tidak mau doain diri sendiri. Loh, dia baca sholawat sekali, Allah baca sholawat sama kita 10, kagak mau. Dikasih rahmat sama Allah nggak mau. Ini orang apa yang kayak begini? Maka mereka itu berlomba-lomba pada baca sholawat sama Nabi. Kenapa? Karena mengerti betapa jalan itu hanya satu, lewat Nabi Muhammad. Tidak ada pintu lewat Nabi Muhammad. Enggak ada lagi pintu kita. Orang pengen apa hidupnya? Pengen rezekinya banyak, sholawat. Sampai ada orang bertanya, apa saya mau baca tasbih aja sehari 1000, subhanallah bihamdi subhanallah nadim? Enggak, kalau saya membaca salawat saja. Kenapa? Enggak ada dalam hadisnya, siapa yang baca tasbih sekali, Allah baca tasbih sama dia 10 kali. Siapa yang baca tahmid sekali, Allah baca tahmid sama dia 10 kali. Enggak, tapi siapa yang baca sholawat sekali, Allah baca sholawat sama dia 10 kali. Saya mau sholawat aja. Maka kehidupan yang paling tinggi, tidak ada cara kecuali kita harus banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rugi kalau orang kurang mau baca sholawat sama Nabi. Rugi. Dunia ini, saudara, dicipta karena Nabi Muhammad. Allah jelaskan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqatul aflak. Andai tak ada engkau wahai Nabi Muhammad, saya tak cipta segalanya. Jagat raya enggak ada, duit enggak ada, emas enggak ada, bahagia enggak ada, surga enggak ada. Segalanya karena Nabi Muhammad. Jadi siapa orang pengen dikasih dunia, caranya enggak ada lagi, deketi Nabi Muhammad. Biar dekat dengan Nabi Muhammad, caranya baca sholawat sama Nabi Muhammad. Babuna ilallah wa Rasulullah, pintu kita menuju Allah melalui Rasulullah, dan pintu kita menuju Rasulullah melalui bersolawat kepada Rasulullah. Tidak ada lagi. Daripada kita bengong sambil tiduran, sambil mancing, baca salat masih diterima. Kita riya masih diterima. Emang lain ini ibadah. Salawat lain. Sampai Ubay bin Ka'ab bilang, kalau begitu Nabi, hari-hariku ku penuhi dengan salawat saja. Kalau begitu duitmu banyak, dosamu diampuni, kesusahanmu hilang.
Nggak ada cara bagi orang yang hidup pengen penuh ketenangan baca sholawat sama Nabi. Nggak ada cara bagi mereka yang tukang baca sholawat hidupnya tidak pernah mengenal pandemi, sebab dia punya usaha dan dagangan terus berkembang dan bersemi. Orang yang tukang baca sholawat tak mengenal krisis, karena apa yang dia usahai selalu eksis. Itulah sholawat. Penting kita. Al-Quran adalah kalam Allah yang somit, tak berkata. Tapi kalau pengen tahu Quran berjalan di jagat raya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita nggak usah pikirin itu virus. Jangan distresi, mana virus lama belum hilang, muncul virus varian baru lagi. Katanya dari Inggris udah nyampe Singapura, kan dekat Jakarta banget ya. Jadi puyeng, nggak usah. Kita baca sholawat. Kalau Allah udah demen, yang nggak diminta dikasih, apalagi diminta. Tapi kalau Allah gedek, jangankan nggak minta nggak bakalan dikasih. Cara supaya Allah demen kita baca sholawat. Nggak ada Nabi penting baca sholawat aman Nabi. Kenapa sholawatnya ada wassalamu? Sebab Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada sebagian ulama mengatakan makruh baca sholawat tanpa diiringi salam. Ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu namanya dari isi maf'ul yang ditasdid ain fi'ilnya, dari hamadah yuhammidu tahmidan fahuwa muhammid wa dzaka Muhammad. Artinya orang yang dipuja-puji karena akhlak baiknya banyak banget. Orang yang dipuja-puji Nabi Muhammad, dipuja-puji, ndak ada yang nggak memuji. Allah aja kalau udah mau nyebut Nabi ndak pakai nyebut namanya, saking hormatnya sama Nabi, tak disebut namanya sama Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, seterusnya. Adakah Nabi namanya disebut dalam Al-Quran? Ada 4 kali dari awal sampai akhir. Di antaranya di surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. Ini kok namanya disebut? Iya, karena memang memperkenalkan kedudukan. Kalau memperkenalkanmu namanya kudu ada. Nama juga memperkenalkan. Jangan sampai namanya nggak ada. Namanya siapa? Hamba Allah. Ya. Nama yang jelas. Kalau nama harus disebut. Ini karena berbicara kedudukan. Kalau berbicara kedudukan disebut. Siapa kedudukannya? Ini disebut. Muhammadur Rasulullah. Ada namanya.
Disebut kata Ahmad sekali nama. Yang lain penghormatan. Itu Nabi. Oleh karena itu, saudara, kita penting baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih atas hadiah ini. Hadiah terbesar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Baca salawat. Siapa Nabi Muhammad? Al-mab'usi ilaina mu'alliman. Nabi itu adalah hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kita sebagai muallim. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus di tengah-tengah umat manusia sebagai mu'allim. Apa itu mu'allim? Yang miring dilempengin, yang belok dilurusin, yang salah dibetulin, tak dimaki, tak dilaknat. Itu muallim. Dituntun orang untuk supaya mengenal Allah, dibimbing orang untuk supaya faham siapa dirinya manusia, supaya duduk sebagai manusia yang memanusiakan dirinya sebagai manusia dengan duduk pada derajat manusia. Jangan rendah. Anjing saja dikasih makan 3 bulan, pagi siang malam, nurut ama yang ngasih makan, padahal 3 bulan doang. Maka kalau kita manusia sampai ini malam masih dikasih hidup, masih dikasih sehat, masih dikasih makan nama Allah, bukan 3 bulan. Ada yang 20 tahun ini yang hadir, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 60 tahun duduk di masjid ini, kasih makan nama Allah 3 kali. Betul nggak? Itu belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, siomay, belum. Kalau enggak nurut ama Allah, ya Rabbana, ama anjing masih tinggian anjing. 3 bulan aja dikasih makan, nurut ama yang ngasih makan. Masa kita gunakan akal sebagai anugerah dari Allah hanya untuk ngeluh dan ngeluh dalam hari-hari kita, padahal akal anugerah besar juga dari Allah untuk bersyukur, bukan untuk mengeluh. Maka Nabi ini bimbing kita supaya kita benar dalam beribadah, dalam melangkah, dalam menjaga kesehatan, dan seterusnya. Nabi muallim. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Nabi, inna Allah ta'ala lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan, walakinna Allah subhanahu wa ta'ala ba'asani mu'alliman wa muyassiran.
Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak mengutus aku untuk membuat ribet dan ribuh dalam kehidupan manusia. Tidak membuat susah, ringan, mudah. Akan tetapi Allah mengutus aku sebagai muallim dan memberi kemudahan. Nabi itu memudahkan kepada kita. Bila Yahudi zakatnya 25%, bila Nasrani 10%, kita dikasih 2,5%. Ringan, tak berat. Nabi itu ngajarin ringan-ringan semua. Tidak ada ngajarin yang berat-berat. Semuanya ringan ajaran Nabi. Berat itu karena sudut pandang kita yang keliru, menjadi berat adanya. Nabi ini muallim, ngajarin kayak orang tua bimbing anak. Bahkan lebih sayang Nabi dibanding orang tua kita. Orang tua kita paling yang dipikirin makan. Udah makan belum? Mau ganti handphone enggak? Mau ganti motor enggak? Orang tua kita. Kalau Nabi mah surga, kebahagiaan, enggak ada yang tidak diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rasulan, dan Nabi diutus sebagai rasul. Apa itu rasul? Insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Rasul itu adalah insan, manusia. Tidak ada dari jin rasul, tidak ada. Zakarun, laki-laki, nggak ada perempuan jadi rasul. Andai ada perempuan ngaku jadi rasul, didatangi Jibril, orang edan namanya, orang edan. Kalau namanya Lia, maka disebutlah Lia edan. Kalau namanya Lia, manusia laki-laki merdeka, hamba sahaya, tak ada yang jadi rasul. Diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itulah rasul. Nabi ini sebagai penyampai ajaran, sebagai muallim. Itu Nabi kita. Segala ajaran semuanya, tidak ada yang tidak disampaikan. Semuanya terkait kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, semuanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bilang pada surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini Nabi sebagai rasul, jadi saudara rasul. Nabi kita itu utusan Allah. Orang gak nurut, urusan dia. Nabi wajibnya tabligh saja. Tabligh, menyampaikan ajaran. Ketika ditanya sahabat, ini ada wabah menular, apa doanya Nabi? Disuruh baca
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak berbahaya virus model apapun yang ada di bumi maupun di langit, enggak ada yang bahaya. Suruh baca itu, enggak kena, maka sahabat pada baca. Tinggal kita muslim mau ikut Nabi apa kagak, begitu. Ini yang paling penting. Nabi itu sayang semua jalan-jalan kebahagiaan, baik yang kecil maupun yang besar, yang zahir maupun yang batin, yang sekarang maupun yang nanti, melainkan Rasulullah sampaikan itu semua kepada kita. Segala jalan-jalan kesengsaraan, baik yang nampak maupun tidak, yang nanti maupun yang sekarang, melainkan Rasulullah telah wanti-wanti kita, jangan kerjain itu karena itu menuju kesengsaraan. Sudah, Nabi udah bilang. Maka dalam solat Nabi bilang, istawu wa'tadilu, lurus rapat. Kenapa? Dalam hadisnya, pada paparan hadis ini, bila suatu saat muslim solatnya sudah ketemu renggang, maka pastikan pejabat enggak bakal dihormati oleh rakyatnya. Yang kaya kagak open sama yang miskin, yang rakyat kagak hormat sama penguasa, semuanya acak-acakan. Bila muslim sudah ngejalanin sholat dengan tidak rapat, begitu udah ditulis 14 abad yang lalu, tinggal muslimnya aja ada, tinggal kita ada semuanya dalil-dalil itu. Ini Nabi cuman sebagai Rasul, bukan pemaksa. Ayo kalau enggak gua ancam nih, enggak. Nabi enggak begitu, hanya balagh aja. Wa inna alainal balagh, kami hanya menyampaikan saja. Nurut tidak urusan manusia, begitu. Itulah namanya mualliman wa rasulan. Wa ala alihi, juga baca salawat kepada keluarga. Kenapa? Kata Nabi, iyyakum wassolatal batra, awas umatku jangan ampe baca salawat yang batra, yang kurang sempurna. Bagaimana itu? Baca salawatnya tidak diterusin kepada keluarga Nabi. Maka baca salawat tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu namanya salawat ghair batara namanya. Keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu dalam bab zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dalam bab zakat, yaitu anak cucu daripada Hashim, anak cucu daripada Muttalib. Ya sekarang nih habaib, itu haram kita kasih zakat, dosa. Kata Nabi, inna hadhihi sadaqat hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Ini zakat adalah kotoran orang, tidak halal bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad. Tapi kita kudu mengerti adab itu. Kalau ada Habib datang ke rumah, jangan kita sampein, bib haram bib, minta zakat haram, datukmu. Jangan kasih dari pos zak, tapi harus dikasih dari pos lain, begitu maksud. Jangan zakat.
Tapi kalau bab doa, semua umat. Kalau disebut alu Musa, umatnya Nabi Musa. Wa ala alihi, habaib, keluarga Nabi. Dalam Maulid Daibai, alu baitil Mustafat tuhuri hum amanul ardi faddakhiri. Keluarganya Nabi Muhammad yang suci-suci, mereka adalah penyelamat daripada permukaan bumi. Maka kita kudu ada mahabbah kepada keluarga Nabi. Andai ada yang dirasa kayaknya tidak benar kelakuannya, ada dirasa mohon maaf barangkali ada ditemukan ada yang mabuk, ada yang judi, kita ditugasi sama Nabi ngingetin, jangan dibiarin disalahin nama Nabi kalau ada begitu. Tapi tetap kita hormat, sebab sebengal-bengalnya habaib itu kayak Quran robek. Quran robek boleh nggak diinjak-injak? Hah? Boleh nggak diinjak-injak? Nggak boleh, tetap kudu dihormati. Begitulah kita sama habaib, harus hormat, tak boleh kita mencela. Nanti kita solatnya bingung, ada orang mencela, ada yang mencela Habib Rizik, komentari buruk. Ini bagaimana dia solatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kecuali Habib Rizik. Ini bagaimana solatnya pakai kecuali ini? Nggak benar ini. Ama Allah, mulutnya wa ala ali, hatinya benci. Nggak boleh kita. Ama habaibmu harus ta'zim, harus hormat. Andai tidak setuju dengan pergerakannya, kayak madhab lain saja. Orang bermadhab Syafi'i tidak menghina Imam Hanafi, dengan madhabnya menghormati, tidak mencela apaan tuh Hanafi, enggak juga, saling menghormati. Jadi ta'zim, cuman saya tidak ikut pergerakan, begitu, no comment. Kalau termasuk orang yang model begitu, tapi memang nahi mungkar itu beresiko, dan yang berani kayak begitu adalah Habib Rizik. Kita doain Allah jaga, Allah beri kesehatan, amin Allahumma amin. Wa ala alihi wa ashabihi, dan sahabat Nabi. Siapa sahabat? Sahabat itu manijtama'a mu'minan binabiyina wa huwa hayyun fil ardi ijtima'an muta'arifan wa in lam yarahu walau kana a'ma. Definisi sahabat adalah orang yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi, dia beriman kepada Nabi, ketemunya waktu Nabi masih hidup, ketemunya di bumi, meskipun Nabi tak lihat dia, dia lihat Nabi. Meskipun dia lihat Nabi, Nabi tak lihat dia. Sebaliknya, meskipun buta. Jadi kudu kumpul sama Nabi. Tapi kalau kumpul doang, ketemu tapi nggak beriman, kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, lah ketemu sama Nabi, ketemu tapi nggak beriman, bukan sahabat, bukan sahabat. Wa huwa hayyun, ketemunya sama Nabi waktu nabinya masih hidup. Kalau ketemu Nabi, nabinya sudah meninggal, kayak para wali-waliullah. Suka ketemu dengan Nabi yaqzatan, dengan jaga. Syekh Yasin Al-Fadani
rahimahullah rahmatal abrar. Kalau kata Sayyid Aqil Al-Munawwar, Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar, mantan Menteri Agama, waktu nulis disertasi bingung ada hadis ini di mana, ini hadis dicari-cari, diubah-ubah di perpustakaan, di mana enggak ketemu, di berbagai kitab, puyeng udah. Akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah gurunya, ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Lagi duduk biasa pakai kaos oblong, itu Syekh Yasin nyantai orangnya. Ditanya, Syekh, ini hadis saya bingung, nggak ketemu-temu, di mana ini, hadis Nabi apa bukan ini? Kata Yasin, sebentar Agil, saya mau nanya dulu sama Rasulullah. Begitu dia masuk aja kamar Syekh Yasin Padang. Habis masuk kamar nggak pakai lama keluar lagi. Dia bilang, kata Nabi itu hadis Nabi. Ada di kitab anu, halaman anu, baris anu. Dicek, iya ada. Ini enggak jadi sahabat. Wong ketemunya sama Nabi, nabinya sudah meninggal dunia. Enggak sahabat. Ada hidup beriman sama Nabi tapi enggak ketemu sama Nabi, enggak jadi sahabat, jadinya tabi'in. Kayak Uwais Al-Qarani, waktu Nabi hidup Uwais ada hidup tapi enggak ketemu Nabi. Nabi wafat baru Uwais ketemu sama sahabat. Nabinya udah wafat. Tapi waktu Nabi hidup di Madinah, Uwais juga hidup, beriman, tapi enggak lihat Nabi. Enggak jadi sahabat, tetap tabi'in, murid sahabat, karena tidak jumpa dengan Nabi. Beriman, ijtima'an fil ardi, ketemunya di bumi. Kalau ketemunya di langit, enggak jadi sahabat. Ketemunya di bumi. Maka Nabi Isa alaihissalam ketemu sama Nabi, beriman sama Nabi, ketemu di bumi waktu Isra Mi'raj, salat makmumnya sama Nabi, temu. Maka Nabi Isa namanya sahabat Rasulullah. Suka ada yang bilang, siapa sahabat Nabi yang masih hidup sampai ini detik? Nabi Isa, tapi di langit. Nabi Isa, walaupun dia nggak lihat Nabi, Nabi lihat dia lagi tidur, dilihat sama Nabi, jadi sahabat. Nabi lagi tidur, dia lewat, dia lihat, jadi sahabat. Meskipun buta, masih bocah-bocah. Maka sahabat Nabi itu banyak, jumlahnya 124.000 orang sahabat. Sahabat Nabi itu adanya 124.000 orang sahabat. Yang tertingginya urutan khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tertinggi. Tapi semua sahabat tidak sama meriwayatkan hadisnya. Ada yang banyakan, ada yang dikit. Yang terbanyak nyampein hadis kepada umat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu paling banyak, hadisnya beredar 5.374 hadis Abu Hurairah. 5.000 lebih, 5.374 hadis tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis. Itu disebut minal muksirin, orang yang paling banyak riwayatkan hadis, Abu Hurairah.
Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, hadisnya banyak, 2630-an hadis. 2630 sampai nama Umar. Ibnu Umar. Siapa lagi? Anas bin Malik. Itu juga ribuan hadisnya Anas. 2286 hadis Anas bin Malik. Kebanyakan hadis-hadis Anas bercerita tentang fisik Rasulullah. Banyak cerita fisik Nabi. Ke Syama'ilul Mustafa, tentang darahnya Nabi, tentang ludah, tentang ini banyak Anas bin Malik dongeng-dongengin tentang Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha termasuk banyak, 2210 hadis. Aisyah, Ibnu Abbas 1660 hadis. Banyak hadis tuh, banyak saudara. Kalau pakai satu sahabat satu hadis, kan berarti jumlah hadis 124.000 hadis. Tapi kan nggak begitu ribuan pada. Kalau dipukul rata-rata per sahabat 100, kan 100 dikali 124.000. Berapa itu? Maka yang paling arif jadi muslim tuh jangan gampang tidak ada hadisnya, bid'ah, jangan gampang begitulah. Hadis tuh banyak, bukan Bukhari doang, banyak. Bukhari aja nggak banyak, kurang lebih 10.000. 10.000 kurang dikit, 90 ribuan, 9 ribuan. Itu Sahih Bukhari. Padahal Imam Bukhari pernah bilang, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata alfi hadisin. Saya di luar kepala hadis Nabi itu 100.000 hadis. Di luar kepala 100.000. Yang ditulis di Sahih Bukhari cuman 9 ribuan, 10 ribu dah, kurang dikit. 10 ribu kan berarti masih 90 ribu lagi. Enggak ditulis tuh. Ada sesuai Imam Bukhari. Banyak, Muslim begitu, banyak. Hadis tuh banyak, ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Begitu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik. Apalagi Sunan Ad-Darimi, Mustadrak Imam Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mu'jam Tabarani, Sunan Baihaqi. Ini aja banyak. Maka tak gampang ulama tuh dikit-dikit tak ada hadisnya. Enggak. Maka yang bijak, saya belum tahu hadisnya. Saya belum tahu hadisnya. Itu bahasa yang paling bijak. Biar kita jangan nyalahin agama. Sebab masih banyak hadis Nabi itu, banyak banget. Luar biasa. Luar biasa. Hadis itu. Sahabat ini banyak. Banyak sekali. Apa itu sahabat? Kehormatannya alladzina hum kal anjumi fis samawatil ula. Sahabat itu kayak bintang di langit. Orang bisa tahu ini musim buat kita nelayan bagus nih dari bintang. Ini bakal terjadi gerhana dari bintang-bintang langit. Ini bakal terjadi begini, bintang langit. Dengan bintang kita bisa berjalan di kegelapan. Sahabat kayak begitu.
Kita dalam kegelapan dunia, bodoh tentang arah hidup, tujuan hidup, jalanin hidup. Sahabat sampelnya. Wong Nabi bilang dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu kayak bintang di langit, dengan siapa saja kamu ikut, kamu beroleh petunjuk. Silahkan. Makanya witir pernah dipanggil Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar oleh Nabi. Abu Bakar, Umar kemari, duduk. Nabi lagi ngajar. Ditanya, Umar, ente witir kapan? Saya Nabi, kalau witir selalu malam, sebagai penutup jam 3. Udah belum? Udah. Ayah baik. Udah belum? Saya witir jam 3. Selalu jam 3. Tidur jam berapa aja mesti jam 3 bangun. Selalu penutup. Kalau ente Abu Bakar, saya mau habis Isya aja. Habis Isya. Kayak kita taraweh tuh, habis Isya witir. Habis Isya aja. Kenapa? Ngeri. Takut merem, enggak melek lagi. Rugi enggak sholat witir. Merem enggak melek lagi. Maka saya mau witirnya habis Isya aja. Apa kata Nabi? Iqtadu billadaini min ba'di. Umatku ikuti dua orang ini sesudahku, Abu Bakar, Umar. Mau ikut Abu Bakar boleh, witirnya habis Isya. Habis itu tahajud boleh. Atau kita tahajud dulu baru witir boleh. Termasuk Abu Hurairah dipesan nama Nabi, ente mau Abu Hurairah witirnya sebelum tidur aja ya. Baik. Dan Abu Hurairah selalu habis Isya, ba'da Isya witir, tidur baru tahajud. Nggak kayak kita ribut mulu. Oh, kalau udah witir ndak ada tahajud ribut, udah kayak paling hebatnya ayat gitu. Orang Nabi udah bilangin begini begitu. Sahabatku kayak bintang, yang mana aja kita ikut, silahkan. Oleh karena itu saudara, kita tak boleh nyelak-nyelak sahabat Nabi. Mereka orang-orang pilihan. Tanpa sahabat kita tidak tahu ajaran. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah terwakili oleh sahabat nanya sama Nabi, terwakili, dan banyak macam-macam. Inilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi ilaina mu'allima wa rasula wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum kal anjumi fis samawatil ula. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pemahaman yang bagus kepada kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan. Baik.